Hey guys, welcome back to my channel Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan gue, Michael Kristiawan. Kali ini adalah podcast episode keberapa ya? 108. Nah, di episode ini gue mau ceritain tentang gue itu dalam beberapa minggu terakhir ini mendengarkan podcast filsafat. Nah, gue pengen ceritain nih apa yang gue rasain ketika gue mendengarkan kisah-kisah filsuf terkenal dunia seperti Plato, Socrates, Aristoteles, dan macem-macem lagi yang namanya gue bahkan lupa. Ada sih macem-macem. Dan gue mau ceritain di podcast episode ini. Buat kalian yang pengen dengerin, jangan kemana-mana, stay tune. Oke, jadi belakangan ini gue tuh sering banget melakukan perjalanan jauh naik motor. Karena gue ngerasa dengan gue nyetir motor, gue lebih bisa merasakan dunia daripada gue nyetir mobil. Karena gue di dalam ruangan lagi. Kalau di motor gue kayak di luar ruangan, gue bisa kena angin, kena matahari. Dan sambil gue nyetir motor, gue dengerin Spotify ya, podcast ya. Salah satu podcast episode menarik yang gue dengerin adalah tentang filsafat. Jadi ada channel podcast namanya Suluh Podcast. Dia itu kayak jelasin semua tokoh-tokoh dari filsuf dunia tuh, kayak Agustinus, Plato, Socrates, Aristoteles, Diogenes, Stoicisme, Demokritus, Heraklitus, apalah namanya, Pythagoras, Parmenides, pokoknya nama-nama Latin kan. Dan gue dengerin satu-satu. Ketika dalam perjalanan itu, gue dengerin yang speakernya dia ceritain siapa ini, lahirnya kapan, apa yang dilakukan, dan apa yang jadi pemikiran dia, gimana caranya dia bisa dikenal sebagai filsuf. Ya setelah gue dengerin berjam-jam podcast itu kan, gue kemarin itu sempat dari Tanjung Duren gue ke Kelapa Gading naik motor, gila. Ini sekali-sekalinya gue naik motor ke Kelapa Gading. Gak pernah sih sebenarnya, udahlah. Terus gue kayak menikmati aja karena gue sambil diceritain tentang filsuf dunia itu ya. Di lampu merah gue sambil dengerin. Ada satu filsuf yang dia mempertanyakan segala sesuatu. Ya emang filsuf kerjaannya gitu. Misalnya nih, dia nanya, apa itu kebaikan? Kebaikan ketika tidak ada yang jahat, misalnya gitu. Atau ya ada satu orang, dia itu benar-benar hidupnya sederhana banget. Dia cuma punya namanya Diogenes. Nah, dia itu cuman punya satu baju di kantong, terus dari itu dia jalan menikmati hidup aja. Terus dia makan dari sedekah atau dia cari makan di pinggir jalan. Dan tiba-tiba si Diogenes ini didatengin, katanya ini ceritanya mereka ya, didatengin sama Alexander Agung kali namanya tuh, kaisar gitu. Terus kaisar itu amazed gitu sama si Diogenes, kenapa lu mau jadi seseorang seperti ini padahal lu kan pinter banget. Nah sama si kaisar bilang, kamu mau minta apa aja saya kasih. Tapi tau gak Diogenes bilang apa? Tolong minggir dari hadapan gua karena lu menghalangi cahaya matahari yang kena di gua, dan itu kan gak bisa lu kasih. Nah di situ gua kayak menyadari kayak, aduh, benar juga ya. Lu itu cukup sebenarnya dengan apa yang ada di badan lu. Dan cahaya matahari itu gak bakal bisa lu beli loh pakai duit. Kalau lu sakit lu gak bisa beli udara, lu masih beli oksigen tapi mahal banget kan. Cahaya matahari juga buat orang yang benar-benar di apartemen tuh mahal banget rasanya untuk dapat cahaya matahari. Atau kalau lu ke hotel ya, di hotel yang view-nya cahaya mataharinya bagus kan mahal.
Nah dari situ terus ada juga kisah-kisah tentang gimana kalau lu tuh menginginkan sesuatu. Jadi dia bilang tuh kalau menginginkan sesuatu pasti lu akan ada apa ya namanya, kalau ingin persepsi, bukan apa ya namanya, aduh gue jadi lupa sih grogi nih gue. ekspektasi. Jadi ketika lu berekspektasi tentang segala hal, ketika ekspektasi lu tuh nggak sesuai, maka lu akan sedih, kesel, kecewa. Nah bahkan ada satu seri di mana kesimpulannya adalah nggak apa-apa kalau lu berekspektasi yang negatif. Misalnya nih, gue berekspektasi besok cerah, gue bisa jalan-jalan lagi keliling Jakarta naik motor nggak kehujanan. Itu ekspektasi gue kan. Tapi ketika badai seharian, gue kan akan jadi bete, kesel. Lain halnya ketika gue berekspektasi mungkin besok akan badai, jadi gue akan mempersiapkan jas hujan, jaket tebel, rute yang gak terlalu jauh misalnya. Dan itu akan membuat gue lebih bahagia. Kan tujuan hidup kan mencari kebahagiaan, bener ya? Sederhanaan, mempertanyakan segala sesuatu. Jadi itu filsafat itu benar-benar mempertanyakan segala sesuatu. Kisah-kisahnya, sampai ada mereka tuh yang belajar filsafat sampai nanya ini loh. Jadi speakernya dia bilang, kalau di Marvel ada Thanos itu baik atau jahat? Sampai kayak gitu ngapain ya? Tapi ya benar juga sih, kan Thanos itu sebenarnya menurut yang pro kebaikan ya, dia itu mau mengurangi populasi dunia supaya dunia jadi lebih kurang aja orangnya, jadi ya lebih longgar lagi gitu. Tapi ya di satu sisi yang buat yang menganggap itu jahat, dia lu kan membunuh orang setengah umat manusia. Ya ada plus ada minus lah ya. Jadi ketika gue mendengarkan filsafat ini, hidup gue jadi lebih abu-abu. Kayak ini bener apa salah, ini gak ada yang bener nih, gak ada yang salah. Atau bahkan ketika ada satu seri tentang toleran dan intoleran, itu kayak lucu banget. Contoh nih, ketika lu bisa mentoleransi keadaan, contoh keadaan di mana ada sekelompok orang yang ngerokok terus gitu, ngerokoknya kenceng banget grupnya. Kan gue cerita asma nih, gue nggak toleran lah, gue intoleran terhadap mereka gitu. Tapi ketika gue toleran, gue jadi bingung ya, jadi beribet ngomongnya. Ketika gue bisa masuk ke dalam grup mereka, gue toleransi lah kepada mereka, gue menerima gue nguap gue mentoleransi kejadian mereka ngerokok gitu. Gue datang ke grup mereka, dan itu adalah sebuah bentuk intoleransi terhadap idealisme lu, intoleransi terhadap yang lu sudah toleransi, ya begitulah. Jadi yang namanya filsafat tuh kayak bolak-balik gitu terus aja sampai itu orang mikir yang gak ada henti-hentinya, benar-benar overthinking. Mungkin kalau gue simpulin nih, kayak filsuf itu overthinking yang memiliki nilai. Jadi bingung kan? Apakah sifat overthinking gue yang tiap malam itu membuat gue jadi filsafat? Enggak juga ya. Jadi ada Pythagoras yang benar-benar menghitung segala sesuatu, dia bisa menghitung semua. Jadi kayak dia bilang segala sesuatu di dunia ini bisa dihitung, sampai kesatuan sel terkecil bisa dihitung, dia bilang. Atom bisa dihitung, itu kata Pythagoras. Dan semua itu berbentuk bilangan. Ya kayak tangan, detik, waktu, panjang, pendek, lebar, umur, benda, jumlah batang, jumlah daun, ini semua bisa dihitung kan. Terus Machiavelli dia kayak bilang mengusahakan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin, bahkan ya ketika hal itu jahat tapi dia bisa memaksimalkan untuk kelayak orang banyak, ya diusahain juga. Aneh ya.
Ya udahlah, gue malas ceritain mereka semua, kayak lu bisa dengerin lagi ulang. Cuman gue mau ceritain aja di podcast episode ini kalau gue habis dengerin filsafat dunia yang membuat gue jadi mempertanyakan segala sesuatu, membuat gue lebih menikmati kesederhanaan, membuat gue lebih mengurangkan ekspektasi, membuat gue lebih bisa legowo gitu, menerima hidup aja, yang membuat gue lebih bisa menjalani kehidupan. Ya gak ada salahnya kalau lu mau coba dengerin kisah-kisah filsuf dunia dan mempelajari nilai-nilai yang mereka sudah ajarkan. Kan itu ya kisah-kisah mereka kan benar-benar diajarkan dari zaman dulu ya. Buktinya sampai sekarang juga masih tetap ada dan masih tetap dipakai. Oke, thank you banget buat yang setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Thank you so much. Jangan lupa di follow Instagram gue di @_hellomichael. Have a nice day. Bye-bye.